Ya sekarang simpelnya deh, kalau kita pakai dukun terus jago, timnas Indonesia ada di mana Pak sekarang? Nah, Anda melek wahai para oknum. Kita kasih solusi. Astino Taufik. Derian Syah Azhari. Gile, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Der, sehat ya? Sehat. Nih Astino Taufik ini teman-teman mantan kapten Persija, bisa dibilang cabut karena memang ternyata melihat oknum-oknum pemain bola yang berkutat pada kesyirikan. Depannya udah begitu tuh. Gila. Gue klarifikasi dulu. Kapten iya, oke. U21 Der, bukan senior. Loh, bukan gitu no. Gini, mau U21, U19, U17 sampai U5 kalau udah Persija ya susah no masuknya kan? Iya, iya betul. Cuman maksud takutnya siapa, gue gak pernah lihat kapten Persija mana, gue gak pernah lihat. Ayo Google ya. Jangan. Lo pakai ban kapten. Ada di pinggir lapangan. Gini teman-teman ya. Jadi Astino Taufik atau Tino ya, gue manggilnya gitu, dia temenan lama dan lain-lainnya. Ini akan kasih tahu, ya kan? Sebenarnya boleh nggak sih kita jadi pemain bola? Kita kan lagi bahas hukumnya ya. Maksudnya kalau hukum mah boleh, mubah boleh. Cuma maksudnya lebih tepatnya, apakah kita begitu sudah masuk ke dalam ya bola di Indonesia segala macamnya, timnas kayak apa segala macamnya gitu, tetap fokus di bolanya aja tanpa harus berpegangan pada usaha, skill, bisnis yang di luar perbolaannya. Itu mau dibahas tuh. Ya kan, soalnya banyak banget tuh stigma-stigma cabut dari atlet, nggak dibina, nggak tahu jadi apa, mohon maaf nih. Iya dong. Betul. Ya kan, nah itu kita bahas juga. Dan nih luar biasa nih, F7 mini soccer. Karyawan tukang sapu. Bisa aja nih. Itu lagi di jalanan sama dia, mainnya ajib. Gue lapangannya di situ tuh suka banget gue ya. Iya, tapi kalau emang hujan, faktor alam. Oh, faktor alam. Dia udah disclaimer duluan nih. Iya, tapi kan nggak lama banyak. Oh, nggak lama. Sebentar doang. Naik turun ya. Emang rata-rata begitu lapangannya? Iya, insya Allah begitu ya. Ya, nanti kita bahas ya. Betul. Satu-satu nih. No, lu di Persija dulu gimana sih prosesnya bangun apa ya, personal branding dulu kah? Gue nggak tahu ya istilahnya ya. Atau dari kecil kan katanya kan dari umur 3 tahun dilatih bola dulu, ya kan? Atau seperti apa sampai akhirnya lu cabut karena memang mungkin lu belajar agama, ngaji, terus lu jalanin satu perusahaan di dunia mini soccer. Nah ini kan inisiatif perlu digali, revenue-nya dari mana mini soccer itu, pola bisnisnya seperti apa, modalnya berapa, nanti kita kupas. Tahun berapa no? U21? Mungkin gue tarik sebentar dari grassroots ya. Grassroots tuh kalau di lapangan bola, di dunia bola itu adalah saat lo kecil main bola. Jadi di bola itu ada fase-fasenya di umur 8-10 tahun ya, pengenalan terhadap bola. Oke. Gitu. Habis itu lu naik ke 10-12 masih pengenalan, ada fun-funnya, cuman udah mulai agak serius. Sampai 12, 13, 14, 15, 16 itu ada liga yang terkenal, mungkin teman-teman tahu, namanya Liga Suratin. Suratin itu nama orang. Namanya itu Liga Remaja. Nah, gue waktu kecil nggak tertarik sama bola karena subhanallah bokap gue sendiri itu adalah pemain bola gitu. Siapa? Astino Taufik, pemain bola ya nasional. Oh, angkatannya Alexander Saununu ya? Iya betul sekali. Tahu gue. Tahu itu luar biasa. Ya angkatannya. SEA Games, dia tuh peraih medali emas SEA Games di SEA Games 89. Oke. Gitu. Jadi karena gue ada bakat mungkin ya, tapi gue nggak tertarik sama bola. Subhanallah di umur gue mungkin SMP, bokap gue tuh pegang tim bola, jadi ngelatih dia. Setelah main bola selesai dia ngelatih jadi PNS, ngelatih bola. Itu gue main sama pemain-pemain bolanya gitu. Nah gue melihat mereka pada punya mobil, pada punya rumah, gayanya keren. Dari situ gue gila, main bola kayak gini ternyata. Mulai dari situ gue menekuni dunia bola, which is sebenarnya udah terlambat. Di umur-umur gue kecil tuh gue nggak ikut-ikutan kayak Liga Milo, mungkin lo tahu dulu. Gitu. Itu gue nggak ikut. Gue cuman kayak dateng, males deh, nggak mau. Begitu gue lihat pemain bola itu kayak begitu, punya harta banyak lah dalam tanda kutip gitu. Akhirnya gue serius, dan karena gue mungkin punya bakat, jadi gue mulai itu di Liga Remaja. Gue ikut di Bekasi. Start itu. Di umur berapa? Itu Liga Remaja 16 tahun ya. Oh jadi start 16 tuh boleh ya? Boleh, bisa. Oh gue pikir kayak cerita-cerita Messi, Ronaldo yang 3 tahun 4 tahun mereka udah nyentuh bola gitu. Oh ternyata gue nyentuh bola di umur 10 sampai 15 tahun gue nyentuh. Cuman main di sekolah, fun. Ya gue bisa bilang
karena punya bakat, mungkin karena bokap gue pemain bola dulu ya. Jadi ada sisa-sisa bakat di kaki gue kali gitu. Iya benar-benar. Jadi gue untuk memulainya memang nggak terlalu susah, nggak kayak teman-teman yang nggak punya basic. Gue udah punya basic, itu gift dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gue merasakan itu. Jadi gue ketika mulai ya gue masuk Liga Remaja, ya itu awal start karir gue di Bekasi. Gitu. Kenapa lo pilih Bekasi? Karena gue tinggal di sana waktu itu. Rumah orang tua gue di Bekasi. Kebetulan orang tua gue itu PNS. Bokap gue PNS, nyokap gue tuh karyawan swasta. Jadi bokap gue dapat PNS di Bekasi karena dari bola juga. Jadi setelah dia udah di umur-umur pengen pensiun gitu, dia minta kerjaan di Bekasi karena dia beli rumah di Bekasi. Gue mau bantuin bola Bekasi, tapi gue jadi PNS. Akhirnya diterima jadi PNS. Udah, jadi gue besar di sana. Gitu. Jadi banyak pemain bola. Nanti kita masuk mungkin ya ke segmentasi itu ya. Dia nggak punya keahlian, jadi dia pengennya PNS kan safety bro, kerjaan safety ya PNS kan aman nih hari tua, hari itu juga gitu, pensiun dan skill setnya kan gue nggak ngecilin pekerjaan PNS ya, nggak banyak kan yang bisa, maksudnya nggak ya lu pegang komputer ya sedikit oke, udah bisa kan di PNS itu gitu. Kerjanya bukan kayak kita mungkin yang berkutat kayak lu misal di kantoran gitu yang butuh ini segala macam, ini enggak, di PNS kan santai gitu, lebih santai lah kerjanya. Gitu. Gue diterima di situ. Walhasil gue singkat cerita masuk Liga Remaja, gue merasakan tuh di situ, oh dapat duit nih walaupun belum seberapa. Oh udah ada tuh ya? Uang saku dulu namanya. Oh jadi kalau si bocah-bocah remaja-remaja itu ada gajinya enggak dong? Enggak gaji Jamet, uang saku. Gimana tuh maksudnya hitungannya? Jadi kalau lo misalnya main di kayak gue Liga Suratin, putaran lokal gue main di Jawa Barat kan, berarti di Bandung misalnya. Itu per hari misalnya dihitung satu hari tuh uang sakunya 200.000. Berarti kalau lu main di satu turnamen itu ada 1 minggu, ya 1 minggu dikali 200.000 gitu. Oh 1,4 juta. Iya, untuk hari itu besar banget. Iya bener gitu kan. Dan anak kecil bisa dapetin seminggu 1,4 juta men. Iya 16 tahun lah, nggak kecil. Iya oke lah 16 tahun. Kalau anak kecil banget itu dia hadiahnya biasanya ke luar negeri. Kita main di Singapura, turnamen di Thailand, nah, itu kita semangat gitu. Nah, gue tapi nggak melewati fase itu, gue langsung ke Liga Remaja. Dan Liga Remaja udah ada uang sakunya. Dari situ gue bertekad dan berikrar gue nggak mau minta duit lagi sama orang tua gue, udah. Gue mau nyari duit sendiri dari bola, karena ini gue udah rasain gitu. Satu, gue mencintai apa yang gue lakuin, yaitu main bola, latihan pagi sore. Kedua, dapet duitnya. Sesimpel itu deh. Mantap. Gitu. Nah itu seleksinya gimana no? Maksudnya lo masuk langsung keterima. Kayak di gini, lu kayak sekolah-sekolah Arsento, tau gak sih dari zaman dulu tuh? Arseto ya lupa gue ya. Terus ada juga Pelita Bakri, bener gak? Asiop. Iya kan, gitu-gitu tuh ada tuh anaknya Alexander Saununu. Kenapa gue tahu dia tetangga gue? Teman gue Stephen Renner. Iya, masih main bola gak sih dia? Udah enggak ya? Udah enggak, sayang banget tuh dia tuh. Sayang udah enggak. Badokannya kenceng juga tuh dia tuh. Tendangannya kenceng ya. Iya kan? Tendangan ke bola sama kepala orang juga kenceng. Kakinya main kemana-mana ya. Stephen bener ini di komplek gue tuh dia tuh. Angkatan adik gue tuh dia tuh. Nah ya, Stephen Renner. Nah apa namanya, gimana sih maksudnya, apakah memang lu daftar dong? Karena lu pakai jalur bokap lu berarti. Oh KKN. Ya itu nanti gue jelaskan. Sebenarnya kalau gue dari sekolah bola. Jadi misalnya di Bekasi ada sekolah bola A B C D E. Gue ada di salah satu sekolah bola itu. Di sekolah bola itu ada kompetisinya. Nah dari kompetisi itu lo dipanggil untuk seleksi di Bekasi. Jadi ada Liga Bekasi misalnya. Ya kan, yang ikut ada 10 tim. Nah gue di salah satu tim itu dilihat, oh mainnya lumayan bagus, seleksi. Jadi dari seleksi itu semua ada 50 orang misalnya. Nanti yang masuk tim untuk jadi si Suratinnya Bekasi ya paling 25 orang. Nah terus begitu lo masuk, lu udah langsung pilih posisi sendiri? Enggak dong? Oh enggak. Lah terus yang nentuin posisi lo striker, back, sayap? Ya kita pada saat main di liga itu kita udah tahu kita posisi kita apa. Kayak gue, posisi gue adalah back tengah. Tapi gue sering dimultifungsiin. Kadang-kadang gini, ada pelatih yang seleranya lu back tengah, ya gue tahu. Tapi dengan skill set yang lo punya, lo bisa main di gelandang. Itu selera pelatih. Ini beda-beda. Tapi ada dua bagiannya, attacking minded player sama defensive minded player. Attacking minded player orang yang suka attack. Itu penyerang, sayap. Ada yang defensive minded, ya itu yang bertahan. Kayak gue lah misalnya, gelandang bertahan, back gitulah itu. DM ke belakang ya, DM, CB, LB, RB tuh masuk. Tapi LB, RB tuh biasanya harus cepet dia, harus
punya lari yang kenceng. Oh, Anang Ma'ruf. Ismail Sofyan. Tuh, sekarang udah ngaji Supardi Nasir. Oh, Supardi Nasir. Masya Allah. Ini dong, box ini dong. Boleh. Gue sih nggak kenal secara pribadi, cuman ya saling look up lah. Gitu. Oh gitu. Dia pemain senior. Udah ngaji juga boleh tuh. Iya kan? Boleh. Sama Kang Uki aja tuh. Dia emang kayak harusnya kenal di Bandung. Emang Persib ya? Persib. Oh. Gue punya teman tuh kipernya Persib sekarang. Dede Natsir tuh teman gue. Alhamdulillah udah beliau Masya Allah. Ngaji juga. Alhamdulillah. Banyak loh. Soalnya gini ada yang DM ke gue. Itu kan hampir tiap hari minta untuk nextnya siapa bang gitu ya. Selain ustadz yang diminta ya maksudnya ya. Buat ngambil dari inspirasi apa segala macam. Itu sering ke-mention tuh. Iya. Supardi dan lain-lainnya. Apa pemain bulu tangkis siapa tuh yang udah ngaji juga? Aksan. Aksan iya kan itu juga di-mention. Tapi gue mikir circle gue gak di situ. Kalau circle gue konten kreator sama pengusaha, kayak kemarin tuh jadinya tuh gampang, tinggal kontak teman-teman main juga gitu kan. Meeting dan lain-lain. Tapi kalau bola olahraga gue gak di situ sih. Dan memang fenomena hijrah yang kita laluin ini ya, itu sebenarnya mereka keluar dari situ. Setahu gue gak tahu kalau dalam. Cuman Masya Allah gitu, kita ngeliat sekarang beberapa pemain bola udah jenggotan gitu kan. Ya gak terus jenggotan terus bener ya. Maksudnya dia berani menampilkan sunnah itu nggak tanggung, nggak takut-takut gitu sekarang. Boleh nggak sebenarnya sama timnas? Apa sih istilahnya? Boleh ya? Mau rambut terus kaki juga boleh kalau lu nggak risih sih. Boleh aja nggak ada masalah. Tapi paling nutupin auratnya harus bener ya. Nah itu dia, itu yang membedakan biasanya. Walaupun terlepas dari hukum, kita nggak bicara hukum lutut itu aurat apa bukan ya. Iya. Cuman untuk menjaga-jaga beberapa pemain-pemain yang tadi kita sebut itu dia pakai legging gitu ya untuk nutupin auratnya, gitu, untuk nutupin lututnya lah. Bagian pahanya tuh mereka pakai. Setelah dulu gue tahu mereka nggak pakai. Setelah mungkin mereka ngaji dan berubah penampilan mereka pakai. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu bentuk dakwah mereka atau mungkin untuk kehati-hatian mereka untuk menjaga kan gitu. Masya Allah. Dan kita ngeliatnya yang ngaji-ngaji terutama kan rata-rata bola ini kan olahraga nomor 1 Der. Iya. Ya lu habis ngaji terus lu gak main bola kan gak gitu. Oh gak gitu. Gue habis posting main bola tadi. Lu lihat ya impact-nya Muhammad Salah gimana. Apakah kita bicara apakah akidah dia bener apa, kita kan nggak tahu deh. Tapi karena dia menampilkan Islam, selebrasinya sujud, walaupun lagi-lagi ada perdebatan boleh apa enggak sujud di situ dan lain sebagainya. Tahu. Orang-orang merasa memiliki gitu. Orang Islam nih yang top gitu. Ozil, iya kan, yang dia praktekin minum di pinggir lapangan tapi sambil jongkok. Ya minimal ada siar-siarnya lah ya. Betul. Kita nggak lagi bahas mengenai akidah, manhaj dan lain-lainnya. Betul. Nah, kalau gitu kenapa lo keluar? Sebenarnya gini. Ini nih. Bentar, lo utang lo tadi belum jawab. Yang katanya lo masuk dari timnas ada hubungan sama jalur bokap. Oh iya. Gue gini, di Bekasi gitu, terutama orang-orang udah pada tahu lah siapa bokap gue gitu kan. Tahu, gue aja tahu. Beban buat gue iya. Tapi pada saat di Bekasi, gue mau berusaha membuktikan ke teman-teman, ke semua. Karena gini Der, di sepak bola, lu nggak bisa jadi pemain titipan dan lu terus jago enggak. Lu harus melatih diri lo gitu. Sepak bola ini yang nonton bukan orang-orang pelatih atau bokap lo doang apa siapa enggak. Penonton lihat Der. Iyalah. Jadi kalau lu bodoh di lapangan dalam tanda kutip, iya. Ya orang tahu. Kelihatan. Justru karena bokap gue ini siapa, pernah punya histori di dunia bola, ya beban buat gue. Kalau gue nggak tampil bagus, masalah buat gue. Gue terus terang setelah umur 16-17 tahun itu hidup gue di lapangan itu sore latihan, pagi gue di gym tuh mungkin sampai 4 jam. 4 jam 5 jam. Oh, inilah hasil gymnya ya. Nah, jadi dengan kondisi badan seperti ini kan. Inilah hasil gymnya ya. Maksudnya gue berusaha menambah apa yang gue kurang kan gitu. Karena gue punya tipe badan yang cepat gemuk gitu kan. Ya, gue nggak bisa kalau santai-santai kayak teman-teman gue yang lain gitu. Dan gue bawa nama bokap gue nih itu di Bekasi. Singkat cerita pas gue seleksi di Persija dipanggil, jadi gue dari bola itu gue dapat beasiswa di Perbanas. Wih ajib. Gitu di Perbanas kampus kuliah. Mereka punya program beasiswa untuk pemain bola. Oke. Alhamdulillah gue dapet tuh. Oke. Tapi syaratnya adalah kita kuliahnya cuma di manajemen doang, sama bela Perbanas di bola. Maaf ya. Oke lanjut. Lupa di silent. Sama bela Perbanas di bola. Walhasil dari Perbanas itu ternyata PS Perbanas klub bolanya itu ada di anggota Persija. Oh. Gitu. Sama kayak yang tadi di kompetisi Persija tadi gue main di Perbanas dilihat sama pelatihnya. Oke. Oh bagus nih anak. Seleksi deh. Oke. Tuh. Gue gak pakai jalur bokap gue dan memang gue gak pernah pakai jalur bokap gue. Bokap gue bilangin dong sama temennya, nggak mau gue. Oh tapi lu tahu kan kalau lu itu adalah anaknya pemain bola gitu? Iya tanpa gue ngasih tahu mereka ada yang tahu ada yang enggak. Oke. Tapi ketika mereka lihat gue bagus atau lihat gue jelek ya mereka fair aja gitu. Itu loh. Nah
dari situ gue datang seleksi Persija tuh diem-diem. Maksudnya dipanggil tuh gue nggak bilang bokap gue. Gue mau coba berjuang sendiri lah. Keren. Gila, alhamdulillah ya gue masuk di skuadnya gitu, di skuad Persija U21 dulu. Siapa sih yang sekarang jadi pemain nasional siapa? Tadi angkatan lo. Angkatan gue tuh dulu kita beda klub. Dede Natsir tuh di sana. Dede Natsir tuh di Pelita dia. Seumuran gitu dong berarti mereka. Di teman-teman gue yang sekarang tuh yang di Liga 1, gue mungkin siapa ya? Lumayan baik. Cuman skipper nomor 26. 26. Siapa? Andri Tani itu nomor 2. Andri Tani, iya dia di atas gue dikit. Oh, bukan angkatan lo. Bukan di atas gue dikit. Kok Dia kelihatannya muda ya? Udah lebih top. Ya, muda memang, masih Masya Allah lah. Tadi kiper kan. Iya, oke. Terus di sini ada kiper Persija tuh yang nomor 2 Adiksi tuh teman gue, dekat kita jalan bareng lah di bola. Oke. Gitu. Ya, banyak sih dia, dan banyak juga yang berkutat di Liga 2. Dan lebih banyak lagi yang gak jadi pemain bola. Ini gitu, termasuk gue nih yang gak jadi top, di top flight lah gitu. Sebentar, lu kan mungkin sekarang gak masuk kan karena memang ada sebab gak? Gini, lu ngaji, ini kita masuk ke ranah pengajian ya. Iya. Ngaji itu apakah memang menjadi alasan atau akibat lah ya, sebabnya lu tahu mungkin ilmu agama, mungkin apa segala macam, atau memang jauh tuh perkaranya? Misalnya lo cabut dulu dari bola, abis itu baru ngaji gitu. Iya. Apa gimana nih? Sebenarnya gini, waktu di bola, gue alhamdulillah bokap nyokap gue sih ya, sholat itu ya kayak kita di gimana sih sholat lo. Kalau nggak sholat ya nggak boleh. Ini sholat tuh harus sholat gitu. Oke. Di bola hidup gue kan ngerantau deh. Gue di mes tidurnya nggak tidur di rumah, ya kan. Jadi gue bebas sebagai anak muda yang punya duit, gue mau ngapain aja gitu. Oke. Gue gak bilang semua, lagi-lagi oknum. Memang di dunia bola itu kental sama keluar malam. Dunia hiburan malam itu kental gitu. Jadi stigmanya orang-orang itu anak bola ya doyan dugem gitu. Apakah itu terjadi? Iya, beberapa oknum melakukan itu. Tapi apakah semua? Enggak. Banyak dari teman-teman gue yang rajin sholatnya. Dia mau main baca Quran dulu gitu. Banyak ritual-ritual yang memang lagi-lagi memang dia agamis banget. Gue bukan termasuk yang gitu ya. Gue sholat, main bola nggak ada tuh. Kayak boro-boro kita kenal ngaji salaf, nggak ada sama sekali. Nah, kebetulan pada saat gue lagi mau menjenjakin karir di pemain bola serius ini, itu kita ribut PSSI-nya waktu itu. Liganya berhenti. Tahu nggak dulu ada dualisme? Oh, tahu gue. Aduh, tahun berapa tuh? Ini ada hubungannya sama si presiden bolanya nggak sih? Ya iya kan, jadi si di demo suruh-suruhin itu gak sih? Dulu kalau nggak salah Pak Nurdin Halid ya. Nurdin Halid, saya udah tahan-tahan Anda sebut, nggak apa-apa. Beliau juga Masya Allah kan, bagus. Di berita udah dibahas juga kan. Maksudnya ada federasi itu di sepak bola adalah PSSI kan di Indonesia. Dia itu tidak boleh diganggu sama pemerintah. Dalam arti diintervensi itu nggak boleh. Memang begitu? Memang begitu peraturan dari FIFA. Oke. Nah pada saat itu kita diintervensi oleh pemerintah. Sama dalam hal ini Anda nggak tahu, lupa ya, kalau gue nggak salah tuh pakai Menpora mungkin ya. Intervensi dalam hal ini mau supaya bola kita nih baik gitu Der, karena gini loh, di bola itu industri Der. Iya, paham. Besar, lo tahu. Paham. Berapa juta orang yang nonton Indonesia kalau main? Belum lagi. Cuman deh dari lo deh segi marketing. Aktivasinya gimana tuh dia? Berapa duit yang bisa lo dapet kan dari event bola gitu kan? Asli. Kita bicara ke sponsor-sponsoran deh, belum dulu nih. Ya kan? Ini ngeri nih. Apakah memang sponsor rokok, sponsor minuman keras Anda ambil atau seperti apa? Nanti kita bahas. Gitu. Jadi ini adalah satu the whole different world. Bagus banget ini untuk bisnis kan gitu. Oke. Nah, jadi pada saat itu diintervensi supaya bener dan lain sebagainya. Akhirnya kita di-ban sama FIFA. Tuh kan. 1 tahun apa 2 tahun? Iya tahu gue. Nah karena gue sudah terbiasa hidup dengan uang gue sendiri. Begitu di-ban, bingung dong. Gak ada kegiatan nih, gak ada liga gitu. Bahkan bukan gue doang, hampir seluruh pemain bola pada saat itu kesulitan secara ekonomi Der. Dan sorry, termasuk gue, kita tidak punya keahlian lain selain main bola. Itu yang membuat kita berat. Kita mau kerja ngelamar di kantor, lu siapa? Sekolah lu apa? Kayak gue, sekolah gue cuma SMA, kuliah berjalan begitu aja karena beasiswa gue nggak semangat, jadi ya udah deh, males deh kuliah, ngapain sih gitu. Akhirnya itu. Tapi gue bersyukur waktu di SMA itu gue tidak masuk di sekolah yang khusus atlet lah gitu. Adalah sekolah yang gue nggak masuk di situ. Gue masuk di sekolah negeri biasa. Walaupun banyak dispen, banyak bolos, tapi gue masuk di situ. Akhirnya gue bersosialize sama orang-orang situ. Inilah pentingnya kita bersosialisasi sama orang-orang yang bukan dari dunia kita. Nah, gitu. Gue main sama orang-orang mungkin kayak lo gitu kan. Ada yang mungkin dulunya musisi gitu. Terus ada yang misalnya dulunya main di mana gitu. Ya gue main sama mereka. Ada anak basket juga. Ada anak olahraga lain.
akhirnya gue terbuka tuh pergaulan gue dari situ. Terbuka. Sama dulu gue juga menyempatkan diri kursus bahasa Inggris lah dulu tuh. Untuk apa? Untuk ngelamar kerja misalnya? Dulu menurut gue gini, kalau lu pemain bola lu harus bisa bahasa Inggris. Karena lu diwawancara di luar negeri pakai bahasa Inggris dong. Oh iya. Gitu. Jadi gue merasa bekal. Nah, subhanallah bekal yang gue pegang itu, walaupun gue nyesel ya kenapa nggak belajar bahasa Arab dulu ya. Kalau sekarang udah agak susah nih kayak gini. Mudah-mudahan bisa sih. Ya itu bisa gue pakai. Jadi gue ini punya value lebih di dunia bola. Lu pemain bola bisa bahasa Inggris. Setiap ada wawancara, akhirnya gue terekspos lah. Banyak terekspos dari kayak teman-teman wartawan tuh sering nge-approach-nya gue. Dari situ juga mungkin gue punya sedikit banyak public speaking lah ke orang-orang. Karena kan kita diwawancara di ini dan segala sebagainya. Sampai pada akhirnya gue merasa, wah gak bisa nih, liga berhenti, gue harus ngapain. Wah. Itu akhirnya gue shifting ke salah satu perusahaan, namanya perusahaan daerah air minum, mungkin lo tahu, PDAM Bekasi. Oh iya. Gue join di situ, Der. Oke. Gitu. Ini penting ya guys. Maksudnya artinya kita tuh nggak boleh kita bergantung pada satu bidang yang memang ternyata memang itu adalah non akademis kayak bola, betul. Apa segala macam. Karena memang banyak banget atlet-atlet kita sekarang ini yang tidak diperhatikan. Betul. Sangat betul. Banyak ya. Kasihan Der, banyak teman-teman atlet yang dia tuh legend, pemegang medali emas dan lain sebagainya. Bukan di bola doang ya. Ya setelah dia selesai main, sorry kalau main bola atau main apapun di olahraga ada umurnya Der. Gitu. Ya iya lu, benar. Kayak umur lu pemain bola ya paling 10 tahun prime-nya. Tapi Carlos Melo masih main 45 tahun. Enggak dong. Yang paling tua sekarang mungkin Christian Gonzalez kali ya. Carlos Melo udah gak main. Oh udah gak main ya udah. Oh Christian Gonzalez main deh. 40 tahun lebih. Ya itu kan one of a kind gitu. Gak semua dong. Buffon? Iya, one of a kind kan nggak banyak gitu. Bahkan itu yang membuat kita terus terang, gue sama teman-teman, selain main bola kita harus bisa ngapa-ngapain loh. Dan masya Allah sekarang teman-teman pemain bola punya bisnis der banyak, coffee shop dan lain sebagainya. Siapa? Banyak. Andri Tani punya coffee shop, Jaga Karsa. Terus ada teman-teman lain kayak kebetulan gue punya adik cewek nikah sama pemain bola, pemain Persebaya. Siapa? Reva Adi Utama. Itu adik ipar gue. Back kirinya Persebaya sekarang. Back kirinya. Kenceng tuh larinya tuh. Kenceng. Nomor 3 gak? Nomor 3 betul. Ini kenapa sih stigma kalau back tuh 3 betul. Kiri itu kenapa sih emang begitu? Emang ada, kalau di dunia kepelatihan tuh ada numbering emang. Ya back, pemain nomor 1, pemain nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11. Kayak di basket kan lu tahu kan point guard nomor 1 gitu kan. Kayak gitu lah. Walhasil gitu. Nah, dia karena gue sekarang udah pernah punya pengalaman dulu, gue suruh dia. Sekarang dia buka konveksi sama adek gue. Oh cakep gitu, dong. Buka konveksi. Jaga-jaga. Iya. Betul banget. Serius. Namanya Suma Production House. Bisa dicek tuh nanti. Suma ya. Iya. Bentar, tapi kan ada juga yang sampai kayak BP, Bambang Pamungkas tuh sampai sekarang juga masih bertahan misalnya, walaupun kemarin udah pensiun, gantung sepatu ya. Tapi maksudnya kan ada juga yang karirnya panjang juga kan. Ada banget. Cuma maksudnya jangan terlalu bergantung banget ya. Iya, Mas BP, gue sama Mas BP punya hubungan baik lah gitu kan. Gue sangat look up sama dia. Waktu gue jadi kapten di U21, yang look up yang gue lihat sebagai contoh gue ya dia. Lu main bareng sama BP? Main latihan bareng, gitu. Kita pernah uji coba bareng, sparring. Dia ini adalah pemain bola yang gue bilang salah satu mungkin ribuan tahun lagi kali ada ya. Dia bisa membranding dirinya untuk gue pemain bola, gue profesional. Ya, lu kalau mau approach gue ada runtutannya, gitu loh. Wah mantep dong. Gitu. Tapi dia sama pemain muda kayak kita gini, ya dia baik banget gitu, ngasih kita wajangan, ngasih kita nasihat gitu loh. Dan orangnya masya Allah baik. Dan nggak semua bisa kayak gitu der. Dia salah satu contoh yang gue bilang sebagai pemain bola, dia nggak mau loh dia diwawancara sama wartawan asal-asalan, nggak mau. Dia akan buat satu statement di websitenya. Jadi wartawan atau teman-teman yang mau lihat ada fakta apa di lapangan tentang dia, buka websitenya aja. Oh gitu. Di hari itu gak ada yang aware der dengan hal itu. Keren banget kan? Gitu. Itu sudah dia lakukan. Bagaimana dia mengetreat Instagramnya, Twitternya dengan edukasi karena dia followersnya jutaan. Oh iya. Itu yang menurut gue pemain bola harus punya tuh. Di follow gak sama dia? Di follow. Kok bisa sih? Ya, kita kenal kan. Kenal ya. Gitu, berarti kalau lu sekarang posting di story lu di scene sama BP bisa nonton dong? Bisa. Mas BP. Assalamualaikum. Masya Allah. Sekarang dia jadi manajer di Persija. Oh. Iya, dia bagus banget loh ya. Banyak yang belum tahu loh bedanya coach sama manajer tuh apa sih? Iya, kalau di luar negeri manajer itu sama coach sama. Jadi begini, manajer lu memanage tim lu. Ya kan, siapa ini. Jadi dia head coach tuh
adalah yang latih. Kalau manajer di luar negeri itu kayak Jose Mourinho, Pep Guardiola mungkin yang terkenal, Jurgen Klopp itu ya dia cuma mantau doang. Oh iya. Itu apa tuh manajer? Manajer. Iya, soalnya gue kalau main FIFA tulisannya manajer. Betul. Itu yang dipakai urfnya di luar negeri kayak gitu. Oke. Coachnya ada lagi. Oh, nah ini. Tapi gue kalau main FIFA yang manajer ya, yang nyusun, misalnya gue lagi scouting tim apa segala macam, ada coach juga, ada head coach bahkan. Betul. Dia kayak gitu ya sistemnya. Betul, kayak gitu. Dulu tuh Pep Guardiola coachnya itu Mikel Arteta. Oh. Gitu. Sekarang udah naik manajer ya. Memanage dia. Siapa yang scout ke Indonesia, siapa yang ke Thailand, siapa yang kemana. Itu manajer, gue yang ngatur. Misalnya gue jadi manajer gitu. Nah di Indonesia manajer itu bedanya dia ini orang-orang pada nginep di hotel, gue yang harus bookingin. Perjalanan tripnya gimana? Itu manajer. Coachnya ya coach, megang tim. Oh jadi BP Mas Bambang Pamungkas berarti sekarang yang manage. Iya. Oh. Latihannya gimana? Jam berapa? Kapan? Di mana? Misalnya pelatihnya bilang, gue mau latihan di Senayan jam segini. Dia nyari tuh. Nge-approach Senayannya, kita mau pakai latihan gini. Termasuk F7 tempat gue yang sekarang bernaung, pernah juga dia nge-approach gue. Oh bisa Mas, kita tutup. Iya. Gitu. Oh, itu tuh digaji ya? Jelas. Digaji. Enggak, maksudnya dalam artian besar gajinya. Dia udah banyak duit sih. BP itu salah satu, Mas BP itu ya iklannya banyak banget deh. Wah, asli. Itu dia udah profesional banget. Jadi inputnya di sini. Iya, tapi tajiran mana sama Hamka Hamzah? Wah, Mas Hamka, Masya Allah. Gimana? Bagus. Ya, Rans kan sekarang? Rans dia masih main. Timnya Raffi itu? Bisa main, masih main. Iya kan? Ya dia masih main. Mobilnya juga ajib juga tuh. Dulu kali ya. Iya dulu ya. Mobil sport ya dulu termasuk kita juga lihat dia. Wih, mobilnya sport gitu. Ya walhasil bola itu deket sama ketenaran lah Der. Iya. Sama duit. Ujungnya kemana? Ke cewek kan gitu-gitu. Nah, oknum ya. Oknum gitu. Tapi kan gak semua kayak gitu. Bahkan memang di dunia bola, apakah ada yang sirik-sirik? Ada. Nah ini yang gitu. mau saya bahas. Saya tunggu. Untung Anda membridgingkan ini. Saya sebelum bahas mengenai F7 mini soccer, gimana cara monetize-nya, revenue stream-nya, dan lain sebagainya kan buat insight. Siapa tahu teman-teman ada yang mau buka mini soccer kan. Nanti kita bahas segi bisnisnya seperti apa. Apakah memang tingkat kesyirikan di bola tinggi banget? Contoh, masih ada gak sih sebenarnya gawang lu diairin biar gak kebobolan? Sepatu lu dikasih daun kelor biar jago ngegolin. Celana dibalik. Celana dalam dibalik. Ada kan begitu-begitu mungkin nih oknum ya. Kita akan bongkar, setuju gak guys? Kita akan gali nih rahasia-rahasianya nih. Gini, apa yang lo tahu tentang di dunia bola seputar syirik yang melekat? Coba. Pertama gini, oknum kita sebut nih. Pertama oknum yang jelas. Nah. Terus banyak orang tidak teredukasi dan itulah makanya mungkin di agama kita di Islam, Masya Allah, kita disuruh berilmu tentang apa agama kita. Kalau kita bertauhid, siapa yang kita tauhidkan? Gitu. Itu kan kita disuruh itu dong. Ya kan? Thalabul ilm ala faridatul ala kulli muslim ya kan. Menuntut ilmu wajib buat semua muslim gitu. Itu yang banyak teman-teman gue mungkin yang memang gue tahu gitu, dia itu bukan mau melakukan kesyirikan, dia tidak tahu itu kesyirikan kan gitu. Karena banyak kesyirikan memang dikemas ya tadi ya putih-putih gitu, bukan ilmu hitam, ilmu putih. Which is sama aja kan gitu. Ya ayat-ayat Al-Quran ditaruh di air terus diminum lah gitu-gitu. Itu kan cuman talbis aja kan gitu kan. Itu gue kenapa bisa ngomong gini ya karena kita kan dapat insight ya dari alhamdulillah punya kenalan ustadz juga yang Masya Allah, ada Ustadz Muhammad Syari, Ustadz Ega, Ustadz Ahmad Bazir, Ustadz Mufi juga sering nanya gitu. Itu ya ini nggak boleh, terselubung lah kesyirikannya. Gitulah itu bentuknya banyak deh bentuknya deh. Apa coba dong satu-satu dong. Coba dong. Ya, biar guru-guru kita tadi disebutkan Masya Allah ya hafidhahumullah. Apa namanya? Ya tadi Ustadz Muhammad Syari, Ustadz Ahmad Bazir dan lain sebagainya gitu ya. Biar tahu maksudnya kan oh ternyata begini sehingga guru-guru kita biar bertugas pada porsinya masing-masing biar tahu oh ternyata begini loh. Berarti PR saya masih bertambah satu nih ya. Contoh paling kecil gini deh. Coba. Lo punya enggak sepatu yang lo suka? Ya punya. Punya dong ya. Sama kayak gue punya sepatu yang gak suka. Dulu waktu gue belum tahu, kalau gue merasa kalau gue nggak pakai sepatu ini, main gue jelek. Oh, tatoyu. Apakah itu syirik? Jelas. Iya. Tapi apakah semua orang tahu itu syirik kan? Enggak deh. Gitu. Itu loh. Itu contoh kecil kan gitu. Jadi itu masih simpel tuh. Simpel. Masih biasa kan? tuh. Iya. Ada level tingginya. Ya ada. Dia sini berlevel-level ya. Iya benar. Kayak MLM Pak. Oke, ya sepatu yang gue kalau nggak pakai sepatu ini kayaknya nggak bagus main gue, sehingga gue pakai sepatu yang ini.
Kos kaki juga. Itu dia. Ada yang paling parah kalau dia merasa kalau gue nggak cuci kos kaki gue mainnya bagus nih. Iya lo bagus nggak bagus, orang males jaga lo, bau kos kaki lo. Ya nggak, deket-deket tuh jadi males ya nggak. Ada tuh ya. Ada deh. Oh inisial? Oh jangan. Kan inisial. Enggak, oknum. Enggak. Iya oknum inisial Maksudnya oknum. itu bentuknya. Gue nggak tahu itu siapa yang melakukan. Oke, oknum. Aman nih kalau kita ngomongin oknum ya. Jadi ya kayak tadi kayak gitu. Terus apa lagi? Baju seragam kalau kita pakai warna putih menang, pakai warna merah tuh kalah mulu. Itu kayak gitu-gitu kan tersembunyi banget gitu. Gua nggak bilang yang memang udah jelas-jelas kedukun pakai susuk itu udah jelas ya. Oh udah banyak. Jelas. Itu udah nggak di dunia bola doang. Itu nggak dalam tanda kutip gini, nggak bahaya lah. Karena orang yang awam juga tahu. Bahkan mungkin si pelakunya juga, ya deh biarin ntar gue tobat gitu. Mungkin dia udah tahu. Yang bahaya ini yang nggak kelihatan. Tipis-tipis gitu. Tipis ini yang luar biasa, masya Allah. Memang. Apa? Ada pengalaman menarik nggak? Maksudnya sebut saja oknum ini, mungkin lo sekamar sama dia, atau mungkin dia melakukan ritual-ritual sehingga muncul di pelupuk mata lo. Tapi kan lo juga nggak langsung dawain kan? Tapi lo kayak, ini ngapain ya? Gitu. Apa sih? Kebetulan waktu di dunia bola gue juga belum ngerti ngaji ya. Cuman alhamdulillah fitrah gue tuh udah, ya ini sih apaan sih gitu. Nggak percaya gitu-gitu. Ya kayak misalnya lo sebelum main ada doa-doa khusus gitu. Terus kayak misalnya lo kalau misalnya pengen datang ke lapangan itu nggak mau lewat jalan yang ini, mau jalan yang lain gitu. Itu kan ini banget ya gitu. Sangat-sangat tipis gitu bentuknya. Jadi gue rasa sangat-sangat tugas kita semua lah, terutama mungkin para asatid yang memang dia punya ilmunya gitu, itu bisa didakwain karena sekarang pemain bola banyak yang udah kenal dakwah salaf dan dakwah sunnah udah pada kenal. Tapi kan banyak juga yang masih tergelincir, no? Iya dan betul. Nah itu tugas kita bersama kan untuk memberantas itu kan, dalam artian mengedukasi mereka supaya mereka tidak. Ya sekarang simpelnya deh, kalau kita pakai dukun terus jago. Timnas Indonesia ada di mana Pak sekarang? Nah, Anda melek wahai para oknum. Iya dong. Iya. Maksudnya apa yang Anda lakukan saat ini ngefek nggak? Nah, itu dia. Iya kan? Itu kan cuman permainan setan aja. Iya jin setan semuanya. Jadi, terus gawang gimana kalau? Gawang ada yang nggak gol nih. Kita goyang-goyangin deh gawangnya biar gol. Sampai batuk gue. Biar sihirnya hilang. Iya, gitu-gitulah. Pasti kan, oh dia nih make nih, apa sih istilahnya kayak gitu tuh? Iya. Ada isian. Ada isian. Warpak warpak. Apa sih? Ada deh gitu tuh, lupa gue namanya. Ada isinya lah gitu. Ada isinya. Terus diapain? Dibacain. Yang ada yang ngelawannya dengan kayak gitu juga dibacain gitu. Oh, jadi ilmu putih lawan ilmu putih. Iya, kayak gitulah. Gue juga alhamdulillah dulu nggak terlalu tertarik ke situ sih. Cuman gue melihat ada terus gue cuekin lah gitu. Jadi gue dulu ya kalau main ya baca Al-Fatihah, udah gitu aja. Itu boleh. Wallahu alam, tapi itu yang gue lakukan. Dan gue merasa baca Al-Fatihah untuk ketenangan diri gue aja. Kalau sekarang? Sekarang ya Bismillah. Salatu wassalamu Rasulillah, udah Bismillah. Alhamdulillah udah. Ya Bismillah lah. Gitu. Iya, kita berserah diri sama Allah kan. Ya kita nggak memspesialkan apa-apa di momen apa-apa gitu ya. Bismillah kayak mau melakukan perjalanan gitu. Iya benar. Gitu. Iya. Soalnya kalau memang dikerucutkan pada hal-hal tertentu ya itu hati-hati. Iya kan pengkhususan kan butuh dalil ya. Gitu. Itu yang memang teman-teman kita mudah-mudahan, gue nggak bilang karena podcast ini ya. Cuman ya teman-teman jadi oh gitu. Jadi emang ada ya. Ya karena sekarang gue ngelihat juga fenomena beberapa anak-anak yang udah ngaji, mereka main bola. Masya Allah punya komunitas gitu. Ada ustadznya juga. Mungkin lu pernah join kan sama kita kan? Iya pernah gitu ya. Itu kan mubah hukumnya itu dalam arti kalau olahraga. Memang lagi-lagi banyak banget yang mengkaitkan sepak bola itu dengan judi. Oh iya. Homer gitu. Sponsornya kan banyak banget kan yang sponsornya rumah judi gitu kan. Banyak bet apa gitu kan. Gitu ya itu memang terjadi sih di dunia bola. Nah ini menarik nih No, dikit lagi. Katanya lu ada bocoran pernah ngeliat ada salah satu orang, ya nggak tahu lah ini sebutnya oknum, kalau mau aman nih monggo gitu ya. Sebelum mulai di kamar ada para jamaahnya pada datang itu katanya ada ya. Waduh. Enggak, gue nggak ngomong siapanya. Ya. Ada. Gue ngeliat langsung sih enggak. Tapi ceritain aja. Gimana? Ya mungkin ngumpul teman-teman keluarganya kali pada masuk kamar. Husnuzon sekali anak ini, saya suka. Waduh bahaya. Aduh. Masih aktif gak dia? Enggak. Jadi dia ngapain? Dia ini maksudnya ngumpul pada jubah-jubah jamaah itu ngapain? Enggak pakai jubah? Enggak tahu, orang enggak ngelihat dibilang. Oh enggak lihat. Anda aman sekali. Bahaya sekali memang hot seat ini. Luar biasa, Pak.
Lah kan gue bertanya. Iya. Ada tamu datang ya gue tanyain. Kalau gue diem lu ngapain? Betul. Bener kan? Ya walhasil begitu. Ada macam-macam Der. Macam-macam. Dan yang paling penting adalah kita menyadari yang buat kita jago ya bismillah ya Allah kan gitu. Iya. Ikhtiarnya apa ya latihan. Ya lu lihat gue example-nya Muhammad Salah deh orang Islam gitu. Kenapa dia jago? Ya dia latihan kan gitu. Bagaimana dia bisa larinya kenceng? Ya dia latihan lari kenceng kan gitu. Itu ya sebenarnya harus dari kita itu memang kita terapkan. Gue sekarang alhamdulillah selain di F7 gue sibuk juga ngelatih sekarang. Oh lu ngelatih tim apa? Latih sekolah bola namanya Asiana Soccer School. Oh gitu. Buat umur berapa? Dari umur kelahiran 2008 sampai 2012. Umur berapa itu no? 2008 berapa itu? Jangan pakai tahun dong pak. 14 tahun ya. 14 ya 14, 13, 12, 11, 10. Tuh gue kebetulan ngelatih di situ. Mantep. Dan kebetulan programnya adalah program beasiswa di Asiana ini. Nah, jadi gue sebagai pelatih di salah satu kategori umur, gue punya wewenang penuh untuk ngatur pemain gue mau ngapain gitu. Karena mereka beasiswa dari gue. Oke. Pelan-pelan gue masukin nilai-nilai dakwah gitu. Maksudnya ini mantep. Iya bukan karena gue soleh apa alim, enggak. Mumpung dia masih kecil gitu dan dia mungkin memang mau jadi pemain bola profesional, ya gue kasih tahu yang penting-penting kayak sholat supaya lo nggak usah ngarepin sesuatu apa kecuali sama Allah, berdoa sebelum ini. Dan yang buat lo jago cuman satu, ya berdoa ya, kita terus berdoa. Ya lo latihan, gitu. Ya apa namanya? Kalau pepatahnya kan ya lo work hard gitu. Ya lo dapat sesuatu dari situ. Oke. Apa tuh pepatah itu deh? Ya, itulah pokoknya ya, work hard play hard bukan? Bukan dong. Work hard play hard harus sekali. Oh iya betul. Maksudnya iya pokoknya manjada wajada ya kalau di bahasa ada usaha ada hasil gitu. Iya walaupun hasilnya yang menentukan adalah Allah gitu kan. Betul. Tapi kan Allah melihat kita ikhtiarnya sejauh apa. Iya kan, betul. ikhtiar, tawakal dan lain-lainnya kan maksudnya makanya, gitu. Di saat lo tidur mungkin di siang hari, mungkin ada pemain lain yang lagi lari siang kan gitu. Dan kadarnya kan kita nggak tahu kebutuhan orang. Nah, yang gue coba terapkan di tempat gue ngelatih sekarang adalah supaya paling penting pendidikan agama anak-anak ini nggak ketinggalan dan sekolah. Mantap. Lagi-lagi gue bilang sama lo, ketika gue berhenti main bola, alhamdulillah gue ada bekal. Mungkin cuma bahasa Inggris, mungkin gue juga nggak pintar matematika. Tapi dari bekal gue main bola dan bahasa Inggris, gue bisa kerja di kantoran, gitu. Gue bisa public speaking sama orang. Itu menurut gue modal yang memang teman-teman banyak yang belum sadar. Bahwasanya jangan lo ngandelin main bola, karena gini Der, dalam 10 tahun karir cemerlang lo di bola, kita nggak tahu kapan lo cedera. Iya. Ini olahraga yang kontak fisik lo bro. Iya. Gitu. Dan lo ketika cedera untuk di Indonesia banyak di Indonesia sekarang udah mendingan sih. Waktu zaman gue dulu, ketika lo cedera di satu tempat lo bernaung, iya dia akan ngobatin lo sebudgetnya dia punya. Sedangkan pengobatan yang lo perlukan itu jauh dari itu gitu. Jadi lo harus berkorban sendiri. Nah, ketika itu kan susah Der, kita mau ngapain dengan bukan dari keluarga yang ada, terus kaki lo misalnya kena ACL-nya atau MCL-nya, selesai itu udah berhenti itu ya main bola ya. Berhenti kalau dia nggak punya uang untuk operasi gimana? Operasi berapa ratus juta Der? Oke, kayak Ronaldo botak ya, itu kena kan? Iya. ACL-nya? Enggak, ACL kena. Cuma dia faktornya bukan duit kali ya. Duit mah ada kali. Udah tua juga. Udah tua juga kali. Sama udah males kali. Kenceng tuh larinya tuh dia tuh. No by the way, berapa sih gaji pemain bola? Kita kasih solusi.